Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesudah kita membahas tentang fungsi, kemudian kita membahas limit. Nah, kita kali ini membahas tentang turunan. Jadi sebenarnya ada kaitan satu persatu tuh, fungsi, kemudian dilanjutkan dengan limit. Nah, antara limit dan turunan ini nyambung. Jadi konsep dasarnya ini sebenarnya berhubungan dengan limit. Turunan itu nama lainnya derivatif. Jadi dia ada membahas tingkat perubahan suatu fungsi berhubungan dengan perubahan kecil. Perubahan kecil ini yang kemarin kita bahas sebagai limit ya, dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Turunan diperoleh dan menentukan limit dari hasil bagi diferensiasi, di mana limit X itu mendekati 0. Jadi misalkan jika Y sama dengan Fx, maka delta Y per delta X sama dengan delta X-nya ini kan mendekati 0 nih. Nah, delta Y-nya itu berarti fungsi dari X0 plus delta X dikurangi Fx0 gitu. Jadi ini adalah delta Y. Jadi delta Y-nya itu sebenarnya selisih antara fungsi X0 dengan fungsi X0 plus delta X. Nah, misalkan nih tadi X0-nya itu dinotasikan sebagai A, maka bentuknya seperti ini. Jadi limit delta X mendekati 0 adalah fungsi A plus delta X dikurangi fungsi A dibagi dengan delta X. Nah, ini yang disebut dengan fungsi turunan atau turunan fungsi Fx. Begitu. Nah, kalau turunannya itu dilambangkan dengan seperti ini. Misalkan dia Fx ya, jadi F aksen S. Kalau dia Y, berarti jadi Y aksen. Nah, ini adalah rumus konsepnya seperti ini. Ya, perhatikan ini adalah selisihnya. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Nah, ini ada persamaan seperti ini. Fungsi X ada fungsi X itu rumuskan X kuadrat minus X. Lalu bagaimana kalau turunan itu di angka 5? Nah, oke, kita bahas di sini. Masih ingat fungsi turunannya adalah delta Y per delta X. Delta Y ini adalah ketika fungsi A plus delta X dikurangi fungsi A itu sendiri. Ya. Jadi fungsi 5 plus delta X dikurangi fungsi 5 itu sendiri. Lalu ini kan posisi delta Y-nya. Ya kan, ini delta X. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Karena ini belum dimasukin ke rumus tadi ya. Yang ini belum dimasukin ke rumus. Kita masukin ke rumus. Nah, X kuadrat minus X. Berarti X kuadratnya berapa? X kuadratnya 5 plus delta X kuadrat minus 5 min delta X. Nah, ini kan X kuadratnya. Ini X. Nah, ini sama. Ini X kuadrat. Ini X. Oke. Nah, sesudah dimasukkan, ketemu ini. Ketemu ini. Jadi, ini sebenarnya biar mudah dijabarkan sih ya. Jadi, angka ini kan mau dijabarkan, bisa. Jadi, ya seperti biasa penjabarannya ya. 25 ditambah 10 delta X ditambah delta X kuadrat dikurangi 5 ditambah delta X, kemudian dikurangi 25 ditambah 5. Ya udah, ini saling mengurangi ya. Saling mengurangi jadi ketemu 10 delta X ditambah ini kurang ya. Ini tambah ini tambah. Tambah delta X kuadrat, kemudian ditambah
delta X. Ini tambah nih. Itu jadi ketemu ini saya nulisnya yang salah di sini. Begitu. Kemudian contoh yang kedua, ya udah dimasukin rumus aja kayak tadi ya. Dimasukkan aja rumus yang ini, ya kan? Nah, kemudian dijabarkan. Sesudah dijabarkan, udah ketemu ini. Simpel kan? Kemudian, selanjutnya, notasi Leibniz. Jadi, kita tadi sudah paham fungsi fx itu dinotasikan jika turunannya ini dinotasikan dengan f aksen x, di mana nilai delta x itu menyatakan perubahan nilai x, yaitu x2 kurangi x1. Nah, perubahan ini menyatakan perubahan nilai fungsi fx yang dinotasikan dengan delta f. Limit itu dituliskan seperti ini kan. Nah, bisa juga notasi lain. Notasi lainnya df per dx. Begitu. Ini yang akan sering kita pakai. Jadi, limit itu delta f per delta x. Nah, deltanya ini dinotasikan lain sebagai df per dx. Begitu. Jadi, turunan dari x itu dinotasikan sebagai y aksen atau f aksen x. Dinotasikan juga sebagai dy per dx. Nih, begitu ya. Jadi sudah paham ya. Nah, baiklah contoh berikutnya. Misalkan fx sama dengan x pangkat 3, tentukan df per dx. Nah, ini masukin ke rumusnya yang tadi ya. Jadi, x plus delta x minus fx per delta x. Ya kan? Nah, ini dimasukkan aja. Selisihnya tadi dikurangi x pangkat 3-nya ya. Kemudian ini bisa dijabarkan. Jadi cara gampangnya dijabarkan kayak tadi ya. Kemudian ketemu ini, ternyata hasilnya adalah ini begitu. Nah, kemudian untuk yang ini, yang B, nilai X sehingga df per dx sama dengan 12. Jadi df per dx itu kan tadi ketemunya 3x kuadrat nih. Ya kan? Hasilnya adalah 12, berarti 3x kuadrat sama dengan 12. Berarti kalau 3x kuadrat sama dengan 12, berarti x kuadratnya sama dengan 4. Berarti x sama dengan plus minus 2. Begitu. Nah, oke, kita masuk ke kaidah diferensiasi. Jadi misalkan K itu konstanta, misalkan Y sama dengan 5, jika Y diturunkan, maka nilainya adalah 0. Ini adalah diferensiasi fungsi konstanta. Lalu bagaimana dengan diferensiasi fungsi linier? Nah, misalkan bentuknya seperti ini, maka nilainya adalah nilai si B itu sendiri, ya, jika diturunkan. Jadi yang melekat pada X itu. Misalkan contohnya ini ya berarti 15. Lalu kalau misalkan pangkat, misalkan dia ada Y sama dengan AX pangkat N, di mana A konstanta dan N adalah pangkat ya, maka turunannya adalah N-nya diturunin ya di gini. Y sama dengan AX pangkat N. Nah, N-nya ini diturunin ke sini jadi N ya, N. Nah, A-nya tetap. Nah, X-nya itu yang tadinya N jadi dikurangi 1. Gitu. Contohnya adalah 8X pangkat 7, maka 7-nya diturunin, 8-nya tetap. Nah, X-nya jadi 7 minus 1. Jadi, 8 kali 7 kan 54. X pangkat 6. Ini gitu. Kemudian bagaimana dengan penjumlahan atau pengurangan fungsi? Gitu. Misalkan ada dua fungsi U dan fungsi V, di mana U adalah fungsi
G, dan kalau V ini G terhadap X ya, kalau ini fungsi N terhadap X, maka kita turunkan, ya kan? Kita turunkan dulu seperti ini, ya. Jadi turunan ditambah turunan, begitu. Kan kalau misalkan belum turunan, misalkan ini ada contoh nih seperti ini. Y sama dengan 8x pangkat 3 minus 8x kuadrat. Nah, ini kita turunkan dulu U-nya. Ini U ya. Ini U, ini V. Nah, kita turunkan jadi 8 kali 3x pangkat 2. Jadi 24x kuadrat. Ya kan? Sementara yang ini, minus 8x kuadrat ini kita turunkan jadi minus 8 kali 2. X-nya jadi pangkat 1. Nah, kemudian baru deh kita gabungkan di sini. Karena ini tadi pengurangan, maka ini kita kurangkan. Nah, kalau penjumlahan juga sama. Jadi masing-masing kita turunkan terlebih dahulu, baru kita mau kurangkan atau mau jumlahkan. Nah, lalu bagaimana dengan perkalian? Nah, kalau misalkan dia berupa konstanta, maka dia akan tetap ya. Seperti ini, ya kan? Tetap. Tapi kalau misalkan dia berupa fungsi, ada dua fungsi ini. Nah, ini rumusnya. U aksen V ditambah U V aksen. Nah, ini adalah contohnya. Ini sebenarnya materi SMA juga ya. Nah, ini contohnya. Kemudian berikutnya, kalau pembagian itu bagaimana? Kalau pembagian itu, ingat perkalian kan tadi U aksen V ditambah U, V aksen. Nah, kalau pembagian U aksen V dikurangi U, V aksen per V kuadrat. Ingat tadi tambahnya gimana? Tambahnya gimana? Kok tambah tadi U aksen V ditambah U, V aksen. Sorry, kok perkalian? Kok perkalian ini. Nah, kalau pembagian, per kan. U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Ini adalah contohnya. Terkait contoh, bisa silakan kalian pause, kemudian kalian catat. Ini yang pertama, untuk perkalian. Ini yang kedua, untuk pembagian. Gitu. Oke, materi kita itu dulu. Kita lanjutkan latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.